Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya Romo Jelantik saat ini bekerja sebagai chaplain pendamping rohani di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kalau orang pernah bekerja di rumah sakit dan mungkin banyak membaca mengenai buku, pasti mengenal seorang tokoh namanya Dr. Elizabeth Kubler-Ross, seorang Swiss Amerika yang menulis sebuah buku yang sangat terkenal, On Death and Dying, di mana dia menggambarkan 5 tahap duka cita seorang sebelum meninggal. Mungkin banyak para dokter dan juga para perawat yang sudah mengenal buku ini. Yang pertama adalah tahap pertama, kalau orang sakit itu dia akan menyangkal, nggak apa-apa, bukan saya. Yang disebut dengan denial. Kemudian karena sakitnya ternyata tidak sembuh-sembuh, maka dia mulai marah. Mengapa Tuhan kok saya yang sakit? Tahap yang kedua disebut dengan anger, marah. Kemudian lama-lama sakitnya juga belum sembuh, akhirnya dia sampai pada tahap bargaining, tawar-menawar dengan Tuhan. Seandainya saya sembuh, saya akan melayani, saya akan mengabdi. Tapi ternyata juga sakitnya tidak sembuh. Akhirnya sampai pada tahap depresi, putus asa. Dan di sini orang sungguh-sungguh merasa situasi yang sangat kritis ya. Dan bisa berlangsung cukup lama. Kemudian kalau dia sampai pada tahap yang terakhir, acceptance, penerimaan, ya sudahlah, saya akan menerima situasi ini. Dan kemudian yang terjadi adalah kemudian dia akan dalam situasi yang pasrah. Dalam pengalaman saya di Rumah Sakit Gotong Royong ini, banyak pasien yang datang ke sini itu dengan situasi yang sudah pada tahap acceptance, penerimaan, terserah apa yang terjadi pada saya. Dan saya mengalami bahwa saat itu bisa terjadi mereka kemudian minta dipermandikan, ya, yang di dalam gereja Katolik namanya permandian darurat. Kita boleh mengatakan ini adalah sebuah pelarian, bolehlah, tetapi ini pelarian yang baik, karena dia lari kepada Tuhan. Siapa lagi? Dalam pengalaman saya, paling tidak 2 kali saya mengalami, mereka yang pada tahap acceptance sungguh-sungguh menerima, justru mengalami kesembuhan. Pernah ada pasien dari luar kota, saya tidak menyebut namanya, datang ke sini kemudian sudah merasa pasrah, lalu dia mengundang saudara-saudara dan minta dipermandikan, lengkap pakai pakaian putih dan sebagainya. Lalu saya permandikan, yang terjadi adalah sembuh pulang dia. Yang kedua, pernah ada satu pasien yang AIDS ya, saya tidak tahu kalau itu AIDS, jadi perawatnya hanya mengatakan, pakai gown, pakai APD yang lengkap, ya sudah saya kesana. Lalu kemudian awalnya minta hanya didoakan. Lalu kemudian saudaranya mengatakan bahwa Romo ini dia minta menjadi Katolik karena ya memang keluarganya Katolik. Lalu saya siapkan semuanya. Nah, kalau orang mau dibaptis darurat itu kan ditanya, mengenal Yesus, mengenal, percaya pada Yesus, percaya, mau mengikuti Yesus. Nah, jawabannya pun saya tanyakan ketika saya tanyakan pertanyaan pertama, tidak ada reaksi. Saudara mengatakan, ini bisu tuli Romo. Waduh. Nah, kebetulan di buku buku untuk doa orang sakit itu kan ada gambarnya Yesus. Lalu saya tunjukkan, percaya pada ini. Dia mengatakan ya. Lalu dipermandikan, setelah itu malah pulang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit, katakanlah, yang pertama misalnya anak perempuan dari Jairus, penjaga bait Allah. Dia mengatakan kepada Yesus, datanglah ke rumahku, anakku sakit. Artinya dia terserah kepada Yesus. Dan yang terjadi adalah memang anak itu meskipun pada waktu dikatakan sudah meninggal, kemudian Yesus mengatakannya hanya tertidur dan akhirnya sembuh. Demikian juga
wanita dari Yunani, Sirofenesia, yang meminta kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Begitu percayanya dia pada Yesus, sampai Yesus mengatakan kata-kata yang kasar bahwa tidak layak anjing-anjing menerima remahan-remahan dari tuannya. Tetapi perempuan itu mengatakan anjing-anjing pun mau mengambil remah-remahan dari Tuhan yang jatuh dari mejanya. Dan Yesus mengatakan, imanmu sungguh menyelamatkan engkau, dan kemudian disembuhkan. Dan saya kira yang paling kita kenal, karena itu masuk dalam liturgi misa, adalah perwira Romawi yang minta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Dan dia mengatakan, katakanlah sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Suatu kepasrahan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau pernah ke Lourdes atau tempat-tempat ya Fatima misalnya, tapi sebetulnya juga beberapa tempat di Posarang atau Gua-Gua Maria yang ada di Surabaya ini orang sakit, tanya pada mereka, apakah sembuh? Enggak, belum. Tapi mereka tetap datang, dan itu membuat kemudian mereka mengalami sakitnya dengan kekuatan, dengan pendampingan dari yakin, saya sakit, tapi Tuhan menyertai saya. Maka saudara-saudara sekalian, terutama mereka yang bertugas di rumah sakit, marilah kita melihat bahwa iman itu bukan kata-kata kosong, tetapi iman sungguh-sungguh menghasilkan buah. Amin.